orang-orang yang diberkahi umur, dia diberi Allah kepandaian sehingga mengetahui mana zikir-zikir yang dituntut pada waktu keadaan tertentu. Nah, dia gunakan zikir itu sehingga amalan dia walaupun sedikit tetapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diberkahi pada umurnya, maka memperdapati dia pada sedikit daripada masa dari anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang tidak masuk di bawah lingkungan ibadah dan tidak bisa menghubungi akan dia oleh isyarah. Nah, itulah terjemah dari hikmah yang ke-260 ini. Para muhibbin rahimakumullah, man barakallahu lahu bi umrihi bi an razaqallahu lahu al-fitnata ma yahmiluhu ala intihazil bursah khasyatal fawat fayubadiru ilal a'malil qalbiyyati wal badaniyah wastapraga fi dhalik majhudah adraka fi yasirin minaz zaman al-minan al-ilahiyah wal ma'arif ar-rabbaniyah ma la yadkhulu tahta al-ibarah. Barang siapa yang diberkahi Allah umurnya, nah, barang siapa yang diberkati oleh Allah umurnya, dengan bahwa Allah berikan kepada dia itu kecerdikan, kepandaian yang mendorong akan dia atas mengambil kesempatan karena takut keluputan, maka dia bersegera kepada amal-amal baik, amal yang sifatnya batin atau amal yang sifatnya badan, dan dia habiskan kemampuannya pada yang demikian itu. Memperdapatilah dia pada sedikit masa akan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah, ma'rifat-ma'rifat rabbaniyah, sesuatu yang tidak masuk di bawah isyarat, di bawah ibarat. Artinya maksud daripada itu kalimat-kalimat tadi adalah bahwa orang yang diberi Allah keberkahan umur, orang itu diberi Allah kecerdikan, kepandaian. Nah, dengan kepandaian itu dia bisa mengambil waktu yang dia gunakan untuk beribadah, baik ibadahnya itu ibadah qalbi, ibadah batin, atau ibadah zahir. Nah, karena kepandaiannya menggunakan waktu, maka dia memperdapati dari masa yang sedikit akan keberkahan, akan anugerah, akan makrifat yang tidak bisa dibilang, disebutkan oleh suatu ibarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap waktu, setiap keadaan itu ada tuntutan zikir di dalam. Nah, orang-orang yang cerdik di dalam hal ini, dia bisa menggunakan kesempatan itu dengan zikir yang dituntut pada waktu itu. Nah, dengan demikian maka zikir-zikirnya, ibadah-ibadah orang ini menjadi bernilai besar, menjadi berharga tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua zikir itu bagus. Baik zikir bentuknya tahlil la ilaha illallah, atau zikir sifatnya qiraatul Quran, bagus. Baik zikir yang bentuknya salawat, itu bagus. Baik zikir yang bentuknya tasbih subhanallah, itu bagus. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, di mana bila kita gunakan keadaan itu dengan zikir yang diperintah di waktu itu, maka menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil satu contoh misalnya. Di waktu kita hendak makan. Di waktu kita hendak makan itu, zikir yang paling bagus yang dituntut adalah mengucapkan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir yang paling bagus. Lebih bagus daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Misal hendak makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali hanyar makan. Lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim sekali makan. Kenapa sebabnya? Karena yang dituntut pada waktu itu adalah membaca basmalah, bukan la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah bagus dibaca, tapi untuk saat itu zikir ini, basmalah ini yang paling berharga, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti lagi habis makan zikir yang dituntut kepada kita adalah alhamdulillah. Itulah paling afdal zikir, lebih afdal dari zikir-zikir yang lainnya. Karena Nabi kita secara khusus untuk sesudah makan itu, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu zikir. Nah, orang-orang yang diberkahi umur, dia diberi Allah kepandaian sehingga mengetahui mana zikir-zikir yang dituntut pada waktu keadaan tertentu. Nah, dia gunakan zikir itu sehingga amalan dia walaupun sedikit tetapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang hendak tidur, zikir yang dituntut di situ adalah zikir bismikallahumma ahya wa amut. Nah, contohnya itulah yang paling baik zikir. Itulah zikir yang paling bernilai tinggi di sisi Allah pada waktu kita hendak tidur itu. Bangun tidur, zikir yang dituntut di situ alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, itulah yang paling tinggi nilainya. Nah, jadi kalau umur kita ini hendak jadi umur yang berkah, walaupun kita sedikit umur, sedikit amaliyah, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah memilah-milih mana zikir, mana ibadah yang sesuai dengan waktu dan keadaan, sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, al-barakatu bil umur laisat bituliz zaman wa kasratil layali wan nahar. Berkah pada umur itu bukan dengan panjang masa, banyaknya malam dan siang. Orang yang umur berberkah itu bukan orang yang berumur banyak. Misal berumur 70 tahun, 90 tahun, itu bukan berkah. Wa innamal barakah fil umur an tashabahu al-inayah wal hidayah wat taufiq wal qabul. Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah,
hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Dalam doa Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahi kami pada umur kami, bukan panjangkan umur. Bukan panjangkan umur. Berkah umur itu bahwa umur kita disertai hidayah Allah, disertai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahsul lahu bitilka minal ulum wal ma'arif ma la talhaquhul isyarah. Maka hasillah bagi dia dengan demikian itu inayah, hidayah, taufik dan kabul tadi, ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak bisa dihubungi oleh isyarah, yang kada bisa digambarkan oleh suatu gambaran artinya. Kalau umur kita ini berkah, maka apa yang kita dapatkan itu kada bisa digambarkan dengan suatu gambar, kada bisa dijelaskan dengan suatu isyarat. Artinya apa? Begitu besar, begitu mulianya orang-orang yang diberi berkah umur itu. Fayartafi'u lahu bi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi bi alfi syahr. Maka naiklah derajat orang itu pada 1 bulan misalnya, sesuatu yang tidak naik bagi yang lainnya pada 1000 bulan. Nah, orang ini beramal 1000 bulan, 80 tahun lebih, tapi umurnya kada diberkahi. Inya kada pintar memilih amal ibadah mana yang paling berharga di sisi Allah, mana amal ibadah yang paling disukai oleh Allah. Inya tahu beramal aja, cuma kada tahu mana amal yang paling disukai Allah. Kan amal itu ada martabat-martabatnya. Amal itu ada yang wajib. Wajib ini pun beberapa macam wajib. Mana wajib yang utama didahulukan, mana wajib yang nomor 2, mana wajib yang nomor 3, seterusnya. Setelah wajib ada lagi amal sunnah. Amal sunnah pun bermacam-macam. Mana amal sunnah yang utama, mana amal sunnah yang nomor 2. Nah, kalau orang kada punya pengetahuan tentang itu, lalu dia beramal kadang dapat huruf. Yang wajib didudiakannya, yang sunat didahulukan. Lalu kada jadi manfaat. Kada jadi manfaat. Hutang banyak, bersedekah ketujuh. Kalau soal bersedekah ketujuh, tapi hutang ditagih orang kada pembayaran. Nah, ini orang yang kadang mengerti tentang agama, bahwa membayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Nah, sembahyang sunat ketujuh, sembahyang tahajud suka, sembahyang duha suka, sembahyang witir suka, tapi qadaan saking banyakan lagi yang fardu belum dibayarnya. Nah, sehingga ini amalnya ini bisa kada berharga di sisi Allah. Kalaupun berharga bisa murah harganya. Karena 1 rakaat yang fardu itu dibayar kayaknya di akhirat dengan 70 rakaat yang sunnah. Serakaat yang fardu itu sama dengan 70 rakaat yang sunnah. Kita misalkan ada sembahyang zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. Katanya sembahyang witir, katanya sembahyang tahajud. 70 rakaat kita sembahyang witir hanya 1 rakaat zuhur. Nah, kalau ini punya kecerdikan, nah umur yang berkah yang disertai hidayah petunjuk dari Allah, tentu dia akan memilih sembahyang fardu karena nilainya tinggi. Nah, demikian ibadah-ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang umur berkah itu dia pandai menggunakan kesempatan itu. Nah, walaupun sedikit umurnya, sedikit amalnya, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
memberi orang ketujuh, memberi orang lain ketujuh, menyumbang sana nyumbang sini, itu bagus. Tapi ya kalau ia biarkan orang tuanya, dia biarkan dan sanatnya, ia biarkan kerabatnya miskin susah kada dibantu, itu menjadi kada berharga di sisi Allah. Kenapa? Karena meninggalkan yang utama. Yang utama dibantu terlebih dahulu orang tua yang membutuhkan, keluarga itu lebih utama dibantu dari orang luar. Nah kalau dia suka membantu orang-orang luar, keluarga susah, keluarga menderita dibiarkan, amal ibadahnya menjadi kada bernilai di sisi Allah. Padahal ibadah juga, karena ini kada pintar, kada dapat petunjuk di situ, lalu salah menggunakan ibadah, lalu umurnya kada berkah. Walaupun banyak ibadahnya, panjang umurnya, tapi amal-amalnya sedemikian tadi jadi kada bermanfaat, jadi kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama hal orang menuntut ilmu. Nah, ilmu ini macam-macam ilmu, semuaan bagus. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, banyak bagus semuaan itu. Cuma yang sesuai untuk dirinya itu apa yang ia perlukan. Jangan menuntut ilmu hadis kalau masih belum mengerti ilmu tentang fikih syariah, belum mengerti tentang sembahyang kayak apa yang bujur, wudunya kayak apa, yang belum mengerti itu jangan hendak menuntut ilmu masalah tafsir Quran. Nah, lalu menuntut ilmunya jadi kada bernilai lagi. Padahal menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang paling tinggi di sisi Allah nilainya, pahalanya. Tapi yang dituntutnya ini salah. Mestinya tertib susunannya yang dituntutnya ilmu supaya ibadah ini sah dulu kayak apa. Tuntung menuntut ilmu supaya ibadah ini sah, hanya menuntut ilmu supaya ibadah ini diterima oleh Allah. Karena kada semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Nah, tuntut ilmu supaya ibadah ini jadi sah. Sudah beres, hanya tuntut supaya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini kada sesuai tertibnya, aturannya, walaupun itu ibadah, jadi kada berharga lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Laisal ibratu bi kasratil azkar wal aurad, wa innamal ibratu bi kasratil ujuri wal amdad. Bukanlah yang dipandang itu banyak zikir, banyak wirid, tetapi yang dipandang itu banyak pahala dan banyak faidah. Jika amalan kita hari-hari kada dipandang banyak zikirnya, banyak wiridnya, tapi yang dipandang itu kayak apa supaya amalan itu banyak pahalanya, banyak faidahnya, supaya umur ini jadi berkah. Ini tadi kita beribadah semalaman sama orang beribadah 80 tahun. Seperti orang Lailatul Qadar, itu kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadah semalaman, tapi pas Lailatul Qadar sama orang lain beribadah 80 tahun lebih. Nah, ini berkah umur. Semalaman aja kita beribadah. Seperti lagi ibadah yang namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat nilainya lebih tinggi dari beribadah setahun tanpa ada tafakkur. Nah, tafakkur menggunakan pikir. Tafakkur tentang keagungan Allah. Sesaat. Allah ini maha besar, Allah ini maha agung, Allah ini maha kuasa dengan ciptaan-ciptaannya. Sesaat kita tafakkur, pahalanya lebih daripada kita ibadah setahun, bahkan sampai lebih daripada 70 tahun menurut satu riwayat. Nah, jadi tafakkur itu merupakan ibadah andalan. Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah sekian tahun. Nah, jadi ibadah itu yang dicari bukan banyaknya,
yang dicari banyak pahala dan faidahnya. Laisal ibrah bi kasratil azkari wal aurat, wa innamal ibrah bi kasratil ujur wal amdad. Qad yakunu dzikrul qalil aksara madadan wa ajra min az-dzikril katsir. Nah, terkadang zikir yang sedikit lebih banyak faidahnya, lebih banyak pahalanya daripada zikir yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena zikir ini walaupun sedikit, tapi ini perintah dari Rasulullah, dan keadaannya keadaan yang demikian, waktunya waktu demikian. Macam kita hendak makan, ada doa Rasulullah. Kita hendak masuk ke dalam WC, ada doa, zikir yang disuruh Rasulullah. Nah, itu tuh lebih baik. Walaupun pendek, lebih baik daripada kita hendak ke WC misal baca apa pada tengah jam dahulu. Nah, pahalanya gana yang itu. Karena itu sesuai dengan keadaan waktu yang disuruh Rasulullah SAW bacaannya ini, zikirnya ini.